Perkenalkan, nama saya Albon Rinaldi Wanirea, NIM 1203000033 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar analisis struktur, di mana mengenai tentang derajat kebebasan. Adapun struktur yang saya ambil seperti gambar di sini yang memiliki 6 derajat kebebasan. Ada D1, D2, D3, D4, D5, D6. Untuk lebar elemen pertama itu 350 cm, untuk elemen kedua dan tiga itu 450 cm. Selanjutnya, untuk penampang yang ada di sini saya menggunakan itu penampang baja. Adapun lebar dari penampangnya itu adalah 15 cm, ketebalannya 0,7 cm, dan tingginya 7,5 cm. Untuk luasnya dipakai dari luasnya itu luas penampangnya 15 kali 7,5. Adapun urutan dari struktur penampangnya, untuk mencari luas keseluruhan penampang, sigma A sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3, dapat dihasilkan 5,85 cm pangkat 2. Selanjutnya itu mencari momen inersia. Adapun sebelum kita mencari momen inersia, kita cari dulu letak setiap centroid, yaitu dengan rumus sigma AI kali YI per sigma I, yaitu dihasilkan 4,45 cm. Untuk momen inersianya, yaitu 1/12 dikali sigma AI dikali sigma AI pangkat 3 ditambah sigma AI pangkat 2, yaitu dapat dihasilkan 529,7 cm pangkat 4. Selanjutnya, mencari momen kekakuan langsung. Untuk mencari momen kekakuan langsung ini kita menggunakan Excel seperti gambar di samping. Di sini derajat kebebasan strukturnya ada 6. Untuk matriks kekakuan langsungnya, itu batang pertama itu seperti Excel yang telah saya kerjakan, yaitu ini. Di mana batang satu itu yaitu batang yang bagian atas atau elemen pertama itu dengan panjang 350 cm. Adapun hasil dari batang pertama itu K1 sesuai dengan hasil dari perhitungan di Excel. Selanjutnya batang 2 dan 3. Kenapa batang 2 dan 3 digabungkan? Karena dari strukturnya batang 2 dan 3, elemen 2 dan 3 itu sama ukurannya. Untuk perhitungannya di Excel, dapat kita lihat sebagai berikut. Di mana batang K2 dan 3 ini memiliki panjang itu 4,5 cm. Untuk batang 2 dan 3 ini hasilnya sudah sesuai dengan apa yang saya dapat di Excel. Selanjutnya itu mencari matriks transformasi. Di mana untuk elemen pertama itu kita menggunakan cos 180 derajat dan sin 180 derajat. Untuk batang dan 2 dan 3 itu menggunakan cos 90 derajat dan sin 90 derajat. Untuk Excel transformasi
Untuk batang pertama dapat kita lihat di bagian Excel. Di mana untuk batang pertama itu cos 190 0 dan sin 180 itu 1. Untuk hasil K1-nya itu adalah seperti tabel di samping ini. Untuk batang 2 dan 3 menggunakan cos 90 derajat dan sin 90 derajat. Untuk hasil dari Excel-nya kita dapat dilihat di bagian atas. Selanjutnya itu mencari matriks kekakuan global atau KG. Di mana rumus dari KG itu ialah KG sama dengan transformasi T dikali K dan K, T transformasi dikali K dan kali T. Untuk KG pertama itu ada elemen batang pertama. Untuk rumusnya ada di Excel seperti tertera sebagai berikut. Selanjutnya untuk batang 2 dan 3 atau elemen 2 dan 3 itu KG 2 dan 3 dapat dilihat dari Excel yang tertera. Selanjutnya itu tabel incidence. Untuk nomor elemennya itu elemen 1, 2, dan 3. Untuk nomor derajat kebebasannya elemen itu dari rumus D kali GI. Dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kekakuan batang pertama itu atau K1 sesuai dengan rumus di Excel. Seperti yang tertera di Excel ini, sebagian ini. Selanjutnya untuk elemen batang 2 dapat dilihat di Excel sebagai berikut. Selanjutnya untuk batang kekakuan 3 atau elemen 3 sesuai dengan perhitungan di Excel sebagai berikut. Selanjutnya itu sehingga matriks kekakuan struktur keseluruhannya itu K1 ditambah K2 ditambah dengan K3. Di mana K1 ditambah K2 K3 dapat dihitung sesuai dengan Excel-nya yaitu sebagai terlampir di dalam Excel tersebut. Untuk K1 ditambah K2 ditambah K3 inverse itu kita kontribusikan atau transpose. Selanjutnya untuk faktor beban. Di mana faktor beban ini kita pakai itu elemen yang pertama yang lebarnya itu 350. Untuk F01-nya yaitu 0. Untuk F02-nya itu dengan rumus
P dikali B pangkat 2 dikali 3A ditambah B per L pangkat 3. Itu dapat dihasilkan F02-nya itu 7,5. Untuk F0,3 dengan rumus P dikali A dikali B pangkat 2 per L pangkat 2 dapat dihasilkan 656,25. Selanjutnya F04 sama dengan 0. Selanjutnya F0,5. Sama seperti rumus F02. Dapat disimpulkan F05 sama dengan F02. Selanjutnya F06 dengan rumus min PA pangkat 2 kali B per L pangkat 2 dapat dihasilkan dengan rumus minus 656,3. Di mana batang pertama itu dapat kita lihat sebagai hasil yang dihitung dari batang elemen pertama. Di sini batang elemen 2 dan 3 ini adalah 0. Kenapa 0? Karena di dalam menghitung vektor beban ini yang dihitung yang elemen yang terdapat beban. Untuk beban yang di struktur saya itu bebannya terletak di elemen pertama. Sehingga F0 sama dengan F01 dikali F0 ditambah F02 ditambah F03 dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya hasil persamaan keseimbangan struktur DG1. Di mana DG1 itu didapat dari struktur keseimbangan dari F01 dikali hasil D1. Selanjutnya untuk vektor perpindahan elemen. Untuk vektor perpindahan elemen itu dapat dari rumus D1 sama dengan T1 dikali DG1 dengan hasil sebagai berikut. Untuk gaya ujung elemen itu didapat dari rumus K1 dikali D1 ditambah F01. Di mana tadi K1 telah didapat dan D1 telah didapat dan F01 itu dari hasil elemen batang pertama atau elemen 1. Selanjutnya ataupun hasil dari perhitungan tersebut maka didapatkan reaksi pada ujung batang adalah Ra 15 RAX 1,25 untuk MA-nya 0,08. RB-nya 15, RBX min 1,25 dan MA-nya min 0,08. Selanjutnya untuk penggunaan link pro. Sebelumnya saya telah mengerjakan link pro-nya. Tadi dapat dilihat untuk momen diagramnya sebagai berikut. Untuk share force diagramnya, selanjutnya axial force diagram, dan deflection line dan reaction, draw reaction. Rumus pertama dari menggunakan dari link pertama itu adalah membuat titik koordinat atau koordinat of joints. Untuk koordinat saya tertera sebagai berikut. Selanjutnya setelah menentukan koordinatnya, kita klik kanan di titik elemen terus mengetiknya .
Selanjutnya masuk ke general section, di mana untuk bangunan struktur saya itu luas areanya itu 58,5. Untuk luas momen inersialnya itu 52,9. Selanjutnya dikalkulat terus ke bagian cross section. Selanjutnya dimasukkan untuk B1 saya itu adalah ukuran B1-nya itu 15. Untuk T1-nya itu ketebalannya 0,7. B2-nya sama seperti B1 15. Untuk ketebalannya sama 0,7. Untuk total keseluruhan atau luas daerahnya itu 8,9. Untuk luas tengahnya atau tebal tengahnya itu yaitu 5. Selanjutnya kita review untuk melihat penampangnya. Beginilah penampang dari struktur saya. Selanjutnya komputer enclose. Terus selanjutnya diklik defense. Dan oke. Setelah untuk langkah selanjutnya kita dapat memerankan static analisnya seperti tadi. Selanjutnya dapat kita lihat nilai dari atau perhitungan dari batangnya dengan mengklik kanan dan struktur. Masuk ke analisis, dynamic analysis options. Nah, di sini kita dapat elemen pertama. Untuk melihat hasilnya kita harus merankan dari step 1, step 2, step 3, dan step 4. Maka hasilnya sebagai berikut. Untuk sistem stiffness matrix, untuk global force-nya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya untuk elemen 2, sama seperti elemen pertama tadi. Kita harus merankan step 1, step 2, step 3, dan step 4. Maka dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Untuk hasil global force vectornya adalah sebagai berikut. Mungkin sekian dari persentase tugas besar saya ucapkan terima kasih.